Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kafir. Saya guru di MA Mahfatul Huda, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang saya lakukan untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi menghindari sifat tercela hukum dunia. Berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di MA Mahfatul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran materi akidah akhlak hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin membaca doa. Membaca doa mulai. Mulai pembelajaran kali ini, Bapak absen dahulu. Agis ada, Agis? Hadiro. Dian? Hadiro. Dela? Hadiro. Jaisa? Hadiro. Siti Nur Aini? Hadiro. Sofi? Hadiro. Salama? Hadiro. Iza? Hadiro. Yulianti? Hadiro. Zuhrifa? Hadiro. Kemudian kita mulai pembelajaran akidah akhlak, semuanya buku dikeluarkan.
Boleh untuk berdiri dulu. Kita untuk kesiapan kita untuk memulai pembelajaran. Coba bentangkan tangan. Bentangkan tangan dulu. Pegang kepala, telinga, perut, kepala. Ayo. Jangan ikutan bapak. Kalau bapak bilang kepala, kamu harus pegang kepala. Ulangi. Kepala, telinga, perut. Kepala, telinga, perut. Kepala, telinga. Ayo. Berarti masih belum konsentrasi nih. Kalau dilanjutkan belajar berarti kalian belum fokus untuk mengikuti pelajaran. Sekali lagi harus konsentrasi. Jangan ikut gerakan bapak, tapi ikuti ucapan bapak ya. Tangan dulu. Kepala, telinga, perut. Kepala, telinga, perut. Baik, semuanya sudah konsentrasi ya. Baik. Akan mengulas materi minggu kemarin. Masih ingat materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Masih. Apa itu materi minggu kemarin? Sifat terpuji. Ya, sifat terpuji. Apa sih sifat terpuji itu? Ada yang bisa menjawab? Masih ingat? Ya, dia silakan. Apa sifat terpuji? Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Di antaranya husnuzan, berprasangka baik, jujur, amanah, dan lain-lain. Ya, baik. Jadi sifat terpuji adalah sifat yang disukai oleh semua manusia dan dicintai oleh Allah. Jadi apabila kita mempelajari atau mempunyai sifat terpuji, kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada tetangga atau kepada teman-teman kita. Jadi kalau kita memiliki sifat terpuji, hidup kita akan menjadi lebih nyaman, tentram dan damai. Jadi hidup kita itu lebih nikmat menjalani hidupnya. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang lawan dari sifat terpuji. Lawan dari sifat terpuji itu apa? Iya, sifat tercela. Nah, di sini kita akan membahas sifat-sifat tercela. Nah, sifat-sifat tercela di sini banyak, diantaranya hubbu dunya, ada riya, ada hasad, terus ada sombong dan ada ujub. Tapi yang difokuskan di sini Bapak akan mempelajari sifat tercela, yaitu hubbu dunya. Tapi sebelumnya kita untuk memulai pembelajaran kali ini kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang sekarang ini seperti apa. Nah, yang pertama itu siswa harus bisa menjelaskan pengertian hubbu dunya dengan baik. Kemudian dapat mengondisikan cara menghindari perilaku tercela, yaitu hubbu dunya dengan baik. Kemudian yang ketiga, tujuannya itu menyebutkan dalil yang berhubungan dengan perilaku tercela, diantaranya sifat hubbu dunya. Kemudian yang keempat yaitu mengomunikasikan cara menghindari perilaku tercela hubbu dunya dengan baik. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Coba ada yang bisa menganalisis atau menjelaskan itu maksud dari gambar di depan itu apa? Ada yang bisa memberi masukan? Ada rumah, ada kursi, ada gedung-gedung, itu ada emas, ada uang. Di atas tangan itu ada yang bisa menjelaskan itu maksudnya apa? Kemudian yang kedua, ada seseorang
yang makan uang atau mulutnya sudah besar tapi masih makan terus. Jadi maksud gambar di depan ini ada kursi, kemudian gedung-gedung mewah atau rumah mewah, kemudian ada emas, ada uang di atas tangan. Maksudnya seseorang yang ingin memperkaya dirinya atau menganggap bahwa dunia itu adalah di genggamannya, atau yang disebut juga dengan hubbu dunia. Dari sini yaitu perilaku yang menganggap bahwa harta benda adalah segalanya, sehingga melupakan akan akhirat yang kelak, yang kekal serta penuh kenikmatan. Pengertian dari hubbu dunia di sini yaitu yang pertama yaitu cinta dunia berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan ini yaitu yang menyangkut tadi waktu pertama gambar yang pertama yaitu harta, takhta dan jabatan adalah dianggap sebagai kekayaan untuk dirinya dan melalaikan untuk kehidupan akhirat, bahwa dunia ini adalah tempat terakhir dia hidup, supaya dia bisa menikmati di dunianya, maka dia itu selalu mengumpulkan harta dan kekayaan. Kemudian yang kedua yaitu penyakit hati. Penyakit hati di sini, jika seseorang sudah terkena penyakit hati tentang hubbu dunia, dia akan menjadi sombong, kemudian rakus. Jadi apa yang dia kerjakan, dia bisa saja menjadi korupsi atau menipu orang lain, kemudian mengambil hak orang lain, padahal yang dia punya sudah ada, tapi tetap ingin memiliki hak-hak orang lain. Kemudian yang ketiga adalah melupakan kehidupan akhirat. Melupakan kehidupan akhirat di sini, bahwa orang yang memiliki sifat hubbu dunia dianggap kehidupan akhirat itu tidak ada. Jadi dia berpuas-puas atau selalu menggebu-gebu untuk mencari kehidupan yang lebih banyak di dunia, mengumpulkan harta, kemudian mengumpulkan jabatan, baik itu harta dari mana asalnya dia tidak diperdulikan, yang penting dia memiliki banyak harta. Adapun dalil dari sifat hubbu dunia terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Jadi orang yang mempunyai sifat hubbu dunia di sini, dia berusaha mengumpulkan berbagai kekayaan atau harta. Berasal dari mana harta itu, yang penting dia miliki, walaupun hak orang lain dia ambil. Kemudian pamer kepada orang lain bahwa saya itu lebih kaya daripada mereka. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab dari hubbu dunia. Penyebab dari hubbu dunia ini yaitu yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama. Jadi orang yang memiliki sifat hubbu dunia ini atau penyebabnya yaitu menganggap kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Di dalam Islam
tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk melakukan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Maksudnya orang Islam juga boleh bekerja atau memiliki harta yang lebih atau untuk menyeimbangkan agar ibadahnya lebih fokus. Ketika orang itu sudah mampu atau sudah mampan melakukan ibadah itu lebih tenang. Kalau misalkan orang Islam belum memiliki atau kurang dalam kehidupannya, mungkin dia akan mengejar kehidupan dunianya untuk melakukan kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-harinya kan harus mencari dulu. Kalau misalkan orang Islam sudah mapan atau sudah kaya, dia untuk beribadah itu lebih tenang. Kemudian yang kedua yaitu suka mengumpulkan harta. Jadi penyebab seseorang mempunyai kubur dunia ini, yang kedua itu suka mengumpulkan harta, yaitu memperbanyak mengumpulkan harta di sini, yaitu dia sering melakukan kegiatan atau dia sering bekerja baik siang malam atau pagi sore, dia hanya memikirkan untuk kehidupan dunianya saja. Kemudian yang ketiga yaitu pikir. Seseorang yang memiliki sifat kubur dunia di sini pikir, yaitu tidak mau bahwa harta bendanya diberikan kepada orang lain atau kepada saudaranya, tetangganya yang membutuhkan. Dia tidak mau karena takut harta yang dimilikinya itu takut kehabisan, padahal harta itu tidak akan habis kalau dia mau bersedekah. Kemudian yang keempat yaitu serakah, rakus, dan tamak. Yang tadi disebutkan bahwa orang yang memiliki sifat kubur dunia di sini akan merasa akan serakah, kemudian akan rakus dan tamak. Serakah kepada harta-harta orang lain, bahwa dirinya sudah memiliki, dia ambil harta orang lain. Bisa saja dia mencuri atau menipu orang lain, bisa juga dengan korupsi. Kemudian penyebabnya yang kelima yaitu tidak bersyukur. Karena tidak merasa bersyukur sifat kubur dunia di sini, jadi dia tidak akan pernah merasa bahwa rezeki itu yang diberikan dari Allah. Dia tidak akan pernah merasa ke situ. Dia hanya rezeki yang dia dapat adalah hasil kerja dia sendiri. Padahal rezeki yang diberikan itu adalah dari Allah melalui orang lain atau melalui saudaranya atau yang lainnya. Kemudian dampak negatif seseorang yang memiliki sifat kubur dunia. Yang pertama yaitu melupakan kepada Allah. Melupakan kepada Allah di sini yaitu karena cintanya dunia seseorang terhadap harta bendanya. Jadi adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah itu, misalnya kita meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa karena harta yang dimilikinya, atau dia bisa jalan-jalan kemana karena kebanyakan uang atau kebanyakan harta, jadi dipuas-puasin bahwa ada waktu sholat tiba dia juga melalaikan sholat atau melupakannya karena dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Kemudian yang kedua, mudah tergoyah imannya. Mudah tergoyah imannya itu ketika seseorang sudah terkena sifat kubur dunia, dia imannya itu akan lemah. Ketika sudah lemah, iblis juga bisa membolak-balikan hati seseorang itu yang memiliki sifat kubur dunia. Jadi ketika sudah imannya lemah atau bisa dibolak-balikan, bisa terbawa arus sama hal-hal yang tidak baik, seperti
suruh mencuri juga dia tidak memikirkan dua kali. Kalau mencuri itu nanti akibatnya seperti ini, merampok juga seperti ini, atau kita menipu orang itu nanti dilarang, atau ada yang melihat, atau ada yang mencatat malaikat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu sumber penyakit. Jadi seseorang kalau sudah terkena sifat hubbu dunya, yaitu adalah hatinya akan banyak penyakitnya, yaitu penyakit hati. Di antaranya tadi dia akan rakus, kemudian tamak, terus serakah, dan lain-lain. Kemudian dampak negatif yang keempat yaitu menghalalkan dengan segala cara. Dia bekerja bahwa pekerjaan itu sebenarnya tidak dibolehkan atau dilarang, seperti mencuri. Diajak sama temannya, ayo kita mengambil mobil orang lain, tapi padahal itu kan dilarang. Ketika hatinya sudah terkena sifat hubbu dunya seperti itu, dia tidak memperdulikan bahwa itu dilarang. Dia akan selalu merasa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang terakhir. Jadi dia akan mau walaupun diajak itu terlarang juga. Kemudian dampak negatif yang kelima atau yang terakhir itu tidak ada manfaat di akhirat. Jelas di sini kalau seseorang sudah memiliki sifat hubbu dunya, dia tidak akan memikirkan kehidupan di akhirat nanti, karena ya seperti itu, kehidupan dunia adalah kehidupan yang terakhir. Kemudian selanjutnya itu cara menghindari hubbu dunya. Cara menghindari hubbu dunya yang pertama yaitu mengingat bahwa hidup hanya sementara. Kita harus selalu berdoa, kemudian harus mengingat kepada Allah bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Agar kita terhindar dari sifat hubbu dunya, kita harus sering melakukan sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Kemudian harus sering berbuat baik kepada sesama teman, saling membantu agar kita terhindar dari sifat hubbu dunya. Kemudian yang kedua yaitu selalu mengingat kematian. Ketika kita sudah imannya kuat dan selalu mengingat kematian, kita juga akan berhati-hati ketika kita mau bekerja atau kita mau melangkah. Itu kita selalu mengingat kematian. Ketika kita melangkah mau mencuri, terus kita ingat bahwa mencuri itu tidak diperbolehkan. Kita ketika mati nanti seperti apa kalau kita mencuri, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu qanaah. Qanaah di sini yaitu kita menerima segala rezeki atau segala rezeki yang diberikan oleh Allah, baik itu rezeki sedikit maupun banyak. Kita tidak mengeluh kepada apa yang diberikan sama Allah, bahwa rezeki yang sedikit itu mungkin lebih bermanfaat dari rezeki yang banyak terhadap daripada orang yang memiliki sifat hubbu dunya. Dan yang terakhir keempat yaitu semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Ya, kita selalu mengingat bahwa kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan nanti kelak kita akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Uang hasil kerja ini halal atau haram. Nah, ketika kita mengingat seperti itu, kita akan terhindar dari sifat-sifat hubbu dunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya atau belum jelas tentang materi kali ini, silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan tadi? Baik, kalau sudah paham, coba nanti Bapak tanya nih, siapa yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat hubbu dunya? Ya.
silakan. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, sebutkan penyebab seseorang yang bersifat kubu dunia. Penyebabnya apa? Ya. Menganggapnya sebagai tidak lama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Suka mengumpulkan harta dengan mengharapkan berbagai macam cara. Ya, ada yang lain? Ya. Yang pertama, pikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Kedua, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Ya, ada lagi yang namakan? Baik, selanjutnya coba ada yang bisa menjelaskan apa bahaya dari sifat kubudunya? Ya. Membuat manusia lalai dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan sedekah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya sebagai sumber penyakit. Misalnya sering mengibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam hal terdapat banyak penyakit antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Ya, ada lagi? Menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya, membuat seseorang dan melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Ya, baik. Berarti semuanya sudah paham ya, sudah tadi yang Bapak jelaskan, sudah mengerti. Baik. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kelompoknya tapi antar bagus saja bagi dua orang. Coba yang satu orang pindah dua orang nanti bagi kelompoknya. Ya, silakan di belakang. Yang pertama coba kalian tulis ciri-ciri seseorang yang mempunyai sifat kubudunya. Ciri-cirinya. Coba kalian cari ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat kubudunya. Kemudian yang kedua, bahaya seseorang yang memiliki apa sih bahaya sifat kubudunya itu seperti apa? Apa saja bahayanya? Sudah. Kemudian yang ketiga, cara menghindari sifat kubudunya. Sudah. Silakan kalian berdiskusi antar teman sebangkunya untuk berbagi pendapatnya. Silakan. Bapak tunggu sampai 10 menit. Baik, kalau sudah selesai boleh maju. Coba. Yang lain coba perhatikan untuk pemaparan teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat kubudunya. 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. 2. Suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. 3. Cikikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. 4. Serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Boleh tepuk tangan buat teman kalian. Coba siapa lagi yang mau maju? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saja sifat hukum dunia, membuat manusia lalai dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan sedekah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Ya. Boleh tepuk tangannya. Cara menghindari sifat hukum dunia, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara, memperbanyak mengingat kematian, kona'ah yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dicintai pertanggungjawaban di akhirat. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Berarti semua sudah paham ya tentang materi kali ini. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan soal atau buat kerja siswa. Nanti kalian silakan diisi. Coba kalian kerjakan sampai 10 menit. Bapak tunggu, kalau sudah kumpulkan di meja Bapak. Ya, sudah boleh kumpulkan di depan. Taruh di atas meja ini. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini, yaitu tentang sifat tercela hukum dunia. Jadi sifat hukum dunia Bapak simpulkan, yaitu akhlak tercela adalah akhlak sifat atau sifat yang tidak disukai oleh semua manusia dan juga dibenci oleh Allah. Di antaranya sifat hukum dunia. Jadi kalau kita memiliki sifat hukum dunia, hindarkan kita memiliki sifat hukum dunia, karena sifat hukum dunia itu dibenci oleh Allah dan teman atau sesama manusia. Jadi kalau ketika kita sudah mempelajari materi ini, semoga kalian bisa menjauhi atau menghindari ciri-ciri, diantaranya ciri-ciri orang yang memiliki sifat hukum dunia, atau bisa saja kalian memberikan masukan agar terhindar dari sifat hukum dunia, baik kepada teman atau kepada saudara kalian, agar bisa terhindar dari sifat tercela. Mungkin itu saja yang materi kali ini. Untuk minggu depan nanti coba kalian pelajari materi minggu depan, yaitu tentang sifat tercela, yaitu tentang ujub dan hasad. Kalian coba pelajari materinya, dan coba kalian juga nanti kasih tugas untuk minggu depan mencari orang yang memiliki sifat kubudunya di sekeliling Anda. Seseorang yang memiliki sifat kubudunya dengan ciri-cirinya seperti apa, nanti kalian tulis dalam buku, nanti kumpulkan sama Bapak. Ya, mungkin itu saja kurang lebihnya. Untuk
penutupan kali ini kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.